Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apakah kamu memiliki semacam konflik dengan Beast Dragon Monstrous Dragon? Tanya Tantai Sue. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Tantai Sue mengungkapkan tatapan khawatir. Itu bukan aku. Hanya saja, aku telah menemukan Beast Dragon Monstrous sebelumnya, dan merasa bahwa mereka sangat kuat. Namun selain itu, aku juga pernah mendengar bahwa Beast Dragon Monstrous bahkan lebih kuat. Itulah sebabnya aku sangat ingin melihat mereka sendiri, kata Chu Feng. Ini bagus, yang penting tidak ada konflik antara kamu dan mereka. The King Monstrous Dragon Beast bukanlah makhluk yang dapat diprovokasi sesuai keinginan. Yang terbaik adalah kamu tidak memprovokasi mereka juga, ucap Tantai Sue yang merasa lega. Yakinlah, aku tidak akan pergi dan memprovokasi mereka tanpa alasan, dan aku juga tidak begitu bosan, sehingga aku melakukan hal seperti itu, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Oh iya, ada berita penting lainnya. Su Rou dan Ziling ada di sini. Namun sayangnya, aku tidak melihat mereka. Tetapi mereka yang datang ke sini sebelum aku mengatakan, bahwa mereka telah melihat dua wanita yang sangat cantik. Berdasarkan penampilan mereka, aku pikir mereka adalah Su Rou dan Ziling, kata Tantai Sue. Aku mendapatkannya juga. Kalau begitu, sepertinya mereka pergi ke Pulau Abadi sebelum kita, kata Chu Feng. Mereka sudah pergi. Hanya saja, aku tidak tahu apakah perjalanan mereka berjalan lancar atau tidak. Selain itu, klan Kekaisaran Nangong dan Kekaisaran Beitang telah bergabung bersama, dan membentuk kelompok. Kelompok itu sudah pergi untuk mensurvei jalan di depan. Aku yakin, mereka akan segera kembali ke sini, kata Tantai Sue. Jika dilihat, tampaknya benar-benar sulit untuk mencapai Pulau Abadi itu, ucap Chu Feng sambil tertawa pahit. Meskipun dia sudah tahu bahwa dia harus menjalani ujian dengan cara berpartisipasi dalam majelis pemberian senjata weaponry ini, tapi ujian di sini bahkan lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Nona Tantai, apakah ada informasi lain yang berhasil kamu peroleh? Tanya Chu Feng. Iya, ada platform batu di pulau ini. Namun sayangnya, platform batu itu tampaknya merupakan konstruksi yang sangat tidak perlu. Aku juga tidak tahu apakah itu memiliki implikasi khusus atau tidak. Bagaimana kalau kamu pergi dan melihatnya? Kata Tantai Sue. Oke, bawa aku ke sana, balas Chu Feng sambil mengangguk. Oh iya Chu Feng, ada hal lain juga. Tantai Sue tiba-tiba berkata. Apa itu? Tanya Chu Feng. Lebih baik kamu memanggil aku dengan nama aku secara langsung, kata Tantai Sue. Memanggilmu dengan namamu secara langsung? Baiklah, apakah aku boleh memanggil kamu sebagai adik Sue? Chu Feng berkata sambil tersenyum berseri-seri. Mendengar itu, alis indah Tantai Sue berkerut. Dia sepertinya tidak senang. Namun meski begitu, dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu tidak menyukainya ya? Kalau begitu, bagaimana dengan Sue Er? Chu Feng bertanya lagi. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Ini akan baik-baik saja selama kamu tidak terus memanggil aku Nona Tantai. Kami berasal dari generasi yang sama. Bagimu untuk memanggilku seperti itu, ini membuatku merasa sangat aneh, balas Tantai Sue. Setelah Tantai Sue selesai mengucapkan kata-kata itu, dia memimpin dan pergi. Mengikuti Tantai Sue, Chu Feng segera berlari ke sekelompok orang. Itu adalah sekelompok anak muda, dan di kelompok itu ada pria dan wanita. Mereka semua memiliki penampilan yang sangat baik. Namun, mereka lebih tepatnya bukanlah manusia. Itu karena mereka semua memiliki tanduk tajam yang tumbuh di dahi mereka. Tanduknya tampak seperti tanduk badak. Namun, tanduk-tanduk itu jauh lebih tajam daripada tanduk badak, dan mengandung kekuatan yang sangat kuat. Faktanya, bahkan aura mereka juga berbeda. Mereka memancarkan aura mengerikan. Itu sudah jelas bahwa mereka adalah Raja Naga Monster Binatang. Benar saja, Raja Beast Dragon Monstrous ini tidak lemah.
Masing-masing dari mereka adalah Half Martial Emperor. Yang terkuat di antara mereka sebenarnya adalah peringkat 3 Half Martial Emperor. The King Monstrous Dragon Beast tampaknya tidak suka berbicara. Ketika mereka melihat Chu Feng dan Tantai Sue berjalan melewati mereka, mereka hanya menatap dingin pada mereka. Mereka tidak ramah ataupun bermusuhan. Seolah-olah mereka menggunakan tatapan mereka untuk mengatakan, terlepas dari mana kamu semua berasal, yang terbaik adalah tidak memprovokasi kita, karena kita tidak boleh dianggap mudah. Chu Feng merasa bahwa Raja Beast Dragon Monstrous ini cukup menarik. Alasan mengapa dia merasa mereka menarik, itu bukan karena temperamen mereka. Justru sebaliknya, itu adalah fakta bahwa meskipun mereka adalah binatang buas, tapi mereka telah mengubah diri mereka menjadi penampakan manusia. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, semuanya memiliki penampilan yang sangat indah. Itu seolah-olah mereka ingin menjadi pria tampan, dan wanita cantik di antara manusia. Di sini, ucap Tantai Sue. Tantai Sue akhirnya menghentikan langkahnya, dan menunjuk ke arah sebuah platform batu. Platform batu ini berbentuk persegi panjang, dan dibangun di atas selembar rumput. Panjangnya 10 meter, lebar 5 meter, dan tingginya kurang dari 3 meter. Bahan platform batu itu agak istimewa. Selain itu tidak dibentuk dengan batu biasa. Namun sebaliknya, itu dibentuk dengan semacam berlian hitam. Berlian semacam ini bisa dikatakan sebagai jenis berlian terberat. Aku sangat bingung, mengapa ada platform batu di sini. Apa sebenarnya implikasi platform batu ini? Tantai Sue bertanya dengan bingung. Seseorang telah mengubah platform batu ini, balas Chu Feng yang berhasil mendeteksi itu dengan segera. Wah, benarkah? Tantai Sue sedikit terkejut. Meskipun dia skeptis bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan platform batu ini, tapi dia tidak dapat menentukan jejak platform batu ini yang telah diubah. Namun, Chu Feng bisa melihat itu dengan sekali lirikan. Ini benar-benar tak terduga untuknya. Aku bisa menjamin, bahwa platform batu ini tidak lengkap. Harusnya ada prasasti di atas platform batu ini. Hanya saja, seseorang telah mengambil prasasti itu. Meskipun mereka telah menyembunyikan jejak mereka dengan sempurna, tapi mereka tidak dapat melarikan diri dari mataku, kata Chu Feng. Kalau begitu, apa yang akan tertulis di prasasti itu? Lagi pula, siapa yang akan mengambil prasasti itu? Tantai Sue bertanya. Aku pikir sangat mungkin, bahwa prasasti itu seharusnya menawarkan beberapa petunjuk tentang bagaimana mencapai Pulau Immortal. Orang yang mengambil prasasti itu, dia melakukannya karena dia tidak berharap orang-orang yang datang kemudian melihat prasasti itu. Jika tebakan aku benar, orang yang mengambil prasasti itu adalah orang pertama yang tiba di pulau ini. Selain itu, dia adalah seseorang yang sangat mahir dengan teknik formasi spiritual, dan juga seorang spiritualis dunia jubah kerajaan. Jika tidak mungkin bagi kamu bahkan untuk tidak dapat mengatakan bahwa prasasti telah diambil, kata Chu Feng. Tepatnya, siapa yang akan melakukan hal seperti itu yang membahayakan orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri? Ucap Tantai Sue. Alis Tantai Sue yang panjang dan indah segera menyipit, dan jejak amarah muncul di matanya yang sedingin es. Dengan betapa tidak amannya laut ini, orang-orang seharusnya saling membantu. Namun, seseorang benar-benar telah melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan itu. Ini menyebabkan dia sangat tidak senang. Tapi itu belum tentu demikian. Sangat mungkin bahwa ia memutuskan untuk menyakiti orang lain demi keuntungan pribadinya, kata Chu Feng. Apakah kamu menyiratkan, bahwa prasasti itu kemungkinannya berisikan hal-hal yang menguntungkannya? Kalau begitu, menurutmu apa yang tertulis pada prasasti itu? Tanya Tantai Sue. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Tantai Sue menjadi penasaran. Ketika prasasti itu hilang, aku hanya bisa membuat tebakan liar. Aku pikir itu mungkin berisikan informasi untuk semacam harta di dekatnya, atau seperti apa jalan di depan, atau semacam petunjuk lainnya. Singkatnya, semuanya akan sangat mungkin, tetapi yang pastinya ada semacam informasi yang bermanfaat.
Karen bagaimanapun, adik Sue, kita harus ekstra hati-hati nantinya. Kita harus waspada terhadap semua orang, kata Chu Feng. Meskipun tidak ada banyak perubahan pada Chu Feng di permukaan, tapi dia telah menjadi sangat waspada dan berhati-hati. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam majelis pemberian senjata weaponry ini dan telah berhasil mencapai pulau ini, semuanya dapat dikatakan luar biasa. Namun, keinginan untuk kepentingan diri sendiri sangatlah mengerikan. Pada saat ini, selain beberapa orang tertentu, Chu Feng tidak mempercayai orang lain. Meskipun orang-orang ini tampaknya harmonis satu sama lain di pulau ini, tapi jika sesuatu yang bermanfaat muncul di jalur berikut ini, maka akan sangat mungkin bahwa mereka akan saling bertarung demi keuntungan mereka sendiri. Karena itulah, mereka harus berhati-hati. Aku mengerti. Oh iya, ada masalah yang ingin aku bicarakan denganmu, kata Tante Sue. Apa itu? Tanya Chu Feng. Jangan panggil aku adik Sue, itu terasa sangat aneh. Panggil saja aku Tante Sue secara langsung, kata Tante Sue. Tapi aku sudah terbiasa memanggilmu adik Sue, balas Chu Feng yang membuat ekspresi enggan. Kalau begitu, lakukan saja apa yang kamu inginkan, kata Tante Sue dengan sikap tak berdaya. Yo, adik Sue, itu pasti temanmu yang bernama Chu Feng ya, ucap seseorang. Tepat pada saat ini, suara seorang pria terdengar, dan sekelompok orang berjalan mendekat. Mereka adalah orang-orang dari klan kerajaan Beitang. Adapun orang yang memimpin mereka, terlepas dari apakah itu usianya atau kekuatannya, ia sangat mirip dengan Nan Gongya. Meskipun dia masih sangat muda, tapi dia sudah peringkat 3 Half Martial Emperor. Selain itu, ia memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Namun sikap pria ini, jika dibandingkan dengan sikap Nan Gongya yang baik hati dan ramah, itu adalah dunia yang berbeda. Dia saat ini memiliki senyum niat buruk yang sangat tidak terkendali di wajahnya. Selanjutnya, dia mengukur Chu Feng dengan tatapan penuh dengan penghinaan. Saudara Chu Feng, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku Beitang Zimo. Aku pangeran keempat dari klan kerajaan Beitang, ucap Beitang Zimo. Setelah mengukur Chu Feng, Beitang Zimo mengulurkan tangannya ke arah Chu Feng. Dia berusaha menunjukkan kekuatannya. Itu karena dia telah menyatakan bahwa dia adalah pangeran klan Beitang, dan bukan tuan muda. Ini berarti bahwa ayahnya adalah kepala klan Beitang. Selanjutnya, tangan yang dia ulurkan ke arah Chu Feng berisi kekuatan tersembunyi. Senang bertemu denganmu, ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Dia tidak terlalu peduli dengannya. Dia dapat mendeteksi bahwa pria ini tidak datang dengan niat baik. Jadi, tidak perlu baginya untuk repot dengan orang seperti itu. Itu karena, bahkan jika dia akan menyambutnya dengan wajah tersenyum, pria seperti ini masih akan datang dan membuat masalah baginya ketika waktunya telah tiba. Apakah yang salah? Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menjabat tangan aku. Apakah kamu masih lelaki? Ucap Beitang Zimo. Benar saja, Beitang Zimo berbicara lagi. Kali ini, nadanya dipenuhi dengan provokasi. Pada saat ini, Chu Feng sedikit mengernyit. Selain itu, jejak kejengkelan melintas melewati matanya. Namun yang paling tidak disukainya adalah, orang-orang yang berani memprovokasinya terlepas dari siapapun mereka. Saudara Zimo, itu hanyalah jabat tangan saja. Baiklah, aku akan menjabat tangan kamu. Apakah itu tidak masalah bagimu? Ucap seseorang. Tepat pada saat ini, sebuah tangan yang kuat tiba-tiba menjulur ke depan, dan meraih erat ke tangan Beitang Zimo. Dan orang itu adalah Nan Gongya. Nan Gongya adalah yang pertama datang. Selain itu, Nan Gong Baihe dan yang lainnya masih bergegas. Itu sudah jelas, mereka datang untuk membantu Chu Feng. Nan Gongya, kamu jangan cemas seperti itu. Setelah majelis pemberian senjata ini selesai, kami akan menentukan siapa di antara kita yang lebih kuat. Namun saat ini, aku masih ingin menghemat kekuatan aku, ucap Beitang Zimo. Beitang Zimo tersenyum ringan, dan menarik kembali tangannya yang terulur. Kemudian, dia melihat ke arah Nan Gong Baihe dan Nan Gong Moli yang sedang bergegas.
Dengan senyum jahat, dia pun berkata, kedua saudarimu itu sangat manis. Sepertinya mereka adalah kedua saudari perempuan yang cantik. Tidak buruk, aku suka mereka. Dalam 2 tahun lagi, aku akan pergi ke klan Nangong kamu dan melamar. Dan aku pasti akan mengambil keduanya, ucap Beitang Zimo. Cui, siapa juga yang mau menikah denganmu? Nangong Baihe mendengus dingin, dan meludahkan seteguk meludah ke lantai. Dia memiliki ekspresi tidak senang dan jijik. Yo, gadis kecil, kamu cukup pemarah juga ya. Namun sayangnya, itu hanya jenis kemarahan yang aku sukai. Oh iya, aku dapat memberitahu kamu semua. Jika aku berencana untuk menikahi kamu dan saudari perempuanmu itu, maka kamu benar-benar tidak akan bisa menghentikan aku. Lagi pula, ada kesenjangan yang sangat besar antara status kita. Aku menikahi kalian para sister, itu akan menjadi berkat bagi kalian berdua. Hahaha, ucap Beitang Zimo yang pergi sambil tertawa keras. Beitang Zimo itu benar-benar bajingan. Kakak, mengapa kita harus bekerja sama dengan orang seperti ini? Apakah klan Nangong kekaisaran kita tidak dapat mencapai pulau abadi sendirian? Ucap Nangong Baihe yang sangat marah oleh Beitang Zimo, sehingga wajah mungilnya memerah karena marah saat dia menggertakkan giginya. Memang benar, Beitang Zimo benar-benar bajingan. Namun meski begitu, kekuatan klan Beitang cukup kuat. Laut ini sama sekali tidak aman, dan kami mengalaminya sendiri dalam perjalanan ke sini. Adapun jalan selanjutnya, itu diisi dengan yang tidak diketahui. Untuk bekerja sama dengan klan Beitang, itu adalah pilihan terbaik kami, jelas Nangong ya. Tapi bagaimanapun, aku tidak akan menikah dengannya. Tiba-tiba, Nangong Moli berkata sambil cemberut. Hahaha, yakinlah, aku pasti tidak akan membiarkanmu menikahi pria itu, ucap Nangong ya sambil tertawa keras. Saudara Chu Feng, Beitang Zimo adalah karakter seperti itu. Begitu dia melihat keindahan, dia akan terpesona oleh mereka. Dengan betapa cantiknya Nona Tantai, ia secara alami mulai merindukannya. Karena itulah, dia memandangmu sebagai musuh. Namun yakinlah, dengan aku di sini, aku pasti tidak akan membiarkan dia melakukan apapun kepada kamu. Ucap Nangong yang menjamin kepada Chu Feng. Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia berkata kepada Nangong ya. Brother Nangong, aku telah menemukan beberapa hal yang mungkin bisa membantu perjalanan selanjutnya, ucap Chu Feng. Chu Feng merasa bahwa Nangong ya adalah orang yang cukup baik. Karena itulah, dia memutuskan untuk tidak menyembunyikan masalah tentang prasasti darinya. Justru sebaliknya, ia memberitahu Nangong ya tentang prasasti itu. Saudara Chu Feng, apakah kamu benar-benar yakin bahwa ada prasasti di sini? Tanya Nangong ya yang juga seorang spiritualis dunia. Namun, dia hanyalah seorang spiritualis dunia jubah emas. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, dia segera mulai memeriksa platform batu. Namun, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan itu. Kakak, kamu tidak perlu repot meragukan Chu Feng. Teknik formasi spiritual Chu Feng sangat kuat, terutama untuk sepasang matanya. Ia mampu melihat segala sesuatu dengan sangat tepat. Aku percaya apa yang dia katakan adalah kebenaran. Sebelum Chu Feng bisa menjawab, Nangong Baihe berbicara tanpa keraguan. Oh, kamu gadis, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak percaya pada saudara Chu Feng, balas Nangong ya sambil tersenyum pahit. Kemudian, dia berkata kepada klan kekaisaran Nangong yang lain. Jangan katakan hal ini kepada orang lain untuk saat ini. Karena hal ini mungkin saja akan bermanfaat bagi kita, ucap Nangong ya. Siap, orang-orang dari klan Nangong menjawab secara serempak tanpa ragu sedikit pun. Di antara generasi muda klan kekaisaran Nangong, Nangong ya adalah seseorang dengan prestise yang cukup banyak. Terlepas dari apakah itu kekuatan ataupun karakternya, dia adalah seseorang yang diakui secara luas. Dengan demikian, di antara semua anggota generasi muda yang datang ke sini untuk Pulau Abadi, dia bisa dikatakan sebagai pemimpin mereka. Setelah beberapa saat, kelompok yang dikirim oleh klan Nangong dan klan Beitang telah kembali, dan mereka membawa kembali sepotong kecerdasan yang sangat penting.
Dua lorong muncul di jalan menuju Pulau Immortal. Seperti sebelumnya, yang satu dipenuhi dengan bahaya, sedangkan yang kedua tampaknya aman. Orang-orang yang telah mengeceknya telah memutuskan untuk masuk ke dalam lorong-lorong untuk menguji mereka. Pada akhirnya, 3 orang dari klan Kekaisaran Nangong telah terluka, 2 dari klan Kekaisaran Beitang terluka dan 1 meninggal. Ini adalah ujian pilihan ganda lainnya. Tidak bisakah penyempurnaan senjata abadi itu melakukan sesuatu yang lain? Gumam Baihe. Setelah menerima kecerdasan yang telah dikumpulkan, Nangong Baihe sangat tidak senang. Meskipun kita tahu ini masih ujian pilihan ganda, tapi kita sudah tahu bahwa kita tidak perlu ragu-ragu kali ini. Kami akan memilih jalan yang aman lagi. Bagian yang berbahaya itu terlalu berbahaya. Itu hanyalah jalan yang akan mengarah pada bencana, kata salah satu klan Nangong Kekaisaran yang telah pergi untuk survei jalan di depan. Dia telah memasuki jalan berbahaya sebelumnya. Dengan demikian, dia tidak akan pernah melupakan betapa berbahayanya jalan itu. Dia hanya bisa melarikan diri dari sana karena keberuntungan. Sebagian besar orang dari klan Kekaisaran Nangong dan klan Beitang Imperial kami, semuanya telah berkumpul di sini. Maka dari itu, sudah waktunya bagi kita untuk berangkat. Setelah mengambil keputusan, Nangong Ya dengan tegas memberi perintah untuk berangkat. Dia ingin cepat mencapai Pulau Abadi. Namun karena faktanya bahwa tidak semua orang dari klan Nangong Kekaisaran ada di sini, Nangong Ya pun memutuskan untuk meninggalkan 2 klan Kekaisaran Nangong untuk memandu jalan bagi orang lain dari Kekaisaran Nangong, yang mungkin saja datang ke sini dengan memberitahu mereka bagian mana yang harus diambil. Setelah membuat keputusan, mereka segera berangkat. Pasukan gabungan dari Kekaisaran Nangong dan Kekaisaran Beitang, keduanya benar-benar tampak sangat kuat pada pandangan pertama. Dengan demikian, orang-orang dari kekuatan lain, terlepas dari apakah mereka ahli yang kuat dari generasi muda atau karakter dari generasi yang lebih tua, mereka semua memutuskan untuk mengikuti 2 klan Kekaisaran untuk melanjutkan bersama dengan mereka. Suatu hal yang layak disebutkan adalah bahwa, bahkan Beast Dragon Monstrous Dragon juga mengikuti mereka. Bisa dikatakan kalau Chu Feng dan yang lainnya benar-benar berangkat dengan momentum yang luas dan kuat. Untuk melihat banyak ahli setingkat kaisar setengah bela diri ini, Nangong Baihe dan yang lainnya juga merasa jauh lebih aman. Namun anehnya, Chu Feng tidak merasa memiliki lebih banyak orang. Dia menjamin kalau itu akan lebih aman. Justru sebaliknya, ia merasa bahwa semakin banyak orang di sana, maka akan semakin tidak aman. Terutama orang-orang dari klan Beitang Imperial, Chu Feng tidak mempercayai mereka sedikit pun. Yo, anak muda, sepertinya kamu tidak merasa aman sama sekali. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Chu Feng. Itu terdengar manis, bahkan agak menyenangkan untuk didengarkan dan mempesona. Setelah mendengar suara ini, Chu Feng segera menjadi bersemangat. Ratu, kamu sudah bangun? Tanya Chu Feng dengan sangat gembira. Itu karena dia tahu, bahwa ratunya yang telah tertidur akhirnya terbangun. Pada saat ini, kegembiraan Chu Feng tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dengan demikian, dia benar-benar mengabaikan perjalanan, dan segera melemparkan kesadarannya ke ruang spiritualnya. Benar saja, si ratu berdiri di ruang spiritualnya. Dia mengenakan rok mini hitam. Dia memiliki kepala dengan rambut hitam panjang, sepasang mata besar, wajah yang sangat cantik, dan senyum menawan namun menggemaskan saat dia melihat ke arah Chu Feng. Si ratu masih secantik dulu. Si ratu sangat mempesona seperti biasa. Setiap kerutan dan setiap senyumnya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Jika mengatakan bahwa dia adalah kecantikan nomor 1 di seluruh dunia, maka itu tidak akan berlebihan. Wush! Setelah melihat si ratu, tubuh Chu Feng bergerak, dan dia langsung tiba di depannya. Kemudian, dia mengulurkan lengannya dan memeluk si ratu erat-erat, dan dengan erat merangkul tubuh si ratu ke dadanya. Perpisahannya kepada ratu, itu terasa seperti puluhan tahun bagi Chu Feng. Sensasi kehilangan seseorang, itu adalah sesuatu yang hanya Chu Feng akan mengerti.
Jadi pada saat ini, kegembiraan yang dia rasakan juga adalah sesuatu yang hanya Chu Feng akan mengerti. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.